Teman-teman, tentunya di kehidupan kita tidak akan terlepas dari energi ya. Nah, untuk menyalakan listrik, untuk menjalankan kendaraan, dan lainnya. Nah, tahukah kalian ternyata energi itu dibagi menjadi dua loh nanti. Sumber energi terbarukan dan sumber energi tak terbarukan. Apa aja tuh? Yuk kita lihat. Halo Sobat Fisika, kembali lagi ya dengan Kak Dimas nih. Sekarang kakak akan menjelaskan mengenai materi sumber energi alternatif. Nah teman-teman, setidaknya untuk sumber energi nanti dibedakan menjadi dua macam ya. Yaitu ada sumber energi utama dan sumber energi alternatif. Nah yang biasa kita gunakan di kehidupan sehari-hari itu adalah sumber energi utama adik-adik. Nah teman-teman gini, yang namanya sumber energi utama itu kita bedakan menjadi dua ya. Yaitu adalah minyak bumi dan batu bara. Setidaknya gitu ya. Nah teman-teman, sumber energi utama ini dikenal sebagai sumber energi yang cepat habis teman-teman gitu. Jadi kalau kita gunakan terus-menerus, makin lama nih, lama-kelamaan mereka akan habis teman-teman. Paham ya sampai sini ya? Nah biasanya sumber energi utama ini kita gunakan salah satunya adalah untuk menyalakan listrik di rumah kita teman-teman. Paham ya sampai sini ya? Jadi ingat nih, sumber energi utama jika kita pakai terus-menerus, mereka akan habis. Oke. Dan tidak bisa lagi diperbarui ya. Nah, paham ya sampai sini ya. Nah, lalu bagaimana nih kalau seandainya sumber energi utama udah habis? Tentunya kita akan kesulitan dong untuk menyalakan listrik di rumah kita misalnya. Bagaimana cara kita agar yang namanya sumber energi utama ini tetap ada gitu teman-teman. Nah, makanya ini kita melakukan langkah-langkah penghematan energi supaya sumber energi utamanya bisa kita jaga dan tidak habis. Oke, paham ya sampai sini ya. Nah, ini beberapa langkahnya nih. Yang pertama adalah penggunaan alat elektronik secara bijak, teman-teman. Jadi, gunakanlah alat-alat elektronik di rumah kalian secara bijaksana. Contohnya kayak gini. Misalnya nih, kalian menyalakan kipas angin, namun juga menyalakan AC. Nah, itu kan sama-sama untuk supaya kita nggak gerah kan? Nah, makanya nih, salah satunya dimatikan. Contohnya kayak kipas anginnya kita matikan saja, karena AC sudah menyala. Contoh lainnya seperti ini. Ketika kalian sedang memainkan komputer kalian nih di rumah, lalu TV kalian menyala, itu juga memboroskan energi teman-teman. Nanti dampaknya adalah energinya akan habis sumber energi utamanya. Nah makanya nih, matikanlah salah satu dari kedua alat tersebut. Misalnya ketika kalian emang sedang bermain komputer nih, matikanlah TV kalian supaya lebih hemat energi. Oke? Jadi gunakanlah alat-alat elektronik di rumah kalian secara bijaksana. Oke? Lanjut nih, langkah kedua adalah penggunaan alat elektronik secara hemat energi. Nah, jadi maksud kakak kayak gini teman-teman. Gunakanlah alat-alat elektronik yang dia itu hemat energi. Contohnya nih, misalkan ada dua buah lampu, yaitu bohlam dan LED gitu ya. Nah, kita tahu teman-teman, ternyata nih bahwa yang namanya LED itu adalah lampu yang lebih hemat energi ketimbang lampu bohlam. Nah, makanya nih dari sekarang, yuk kita ganti lampu kita ke lampu LED agar lebih menghemat energi teman-teman. Oke? Nah, langkah ketiga itu adalah penggunaan sumber energi alternatif, teman-teman. Jadi, supaya sumber energi utama ini nggak cepat habis, kita gunakanlah sumber-sumber energi alternatif. Oke? Kenapa, Kak? Karena namanya sumber energi alternatif ini selalu ada di alam dan dapat diperbarui, teman-teman. Oke? Jadi, nggak kayak di sumber energi utama yang dia tuh nggak bisa diperbarui dan cepat habis. Oke? Paham ya sampai sini ya? Lalu, sumber energi alternatif ini ada apa aja? Nah, di sini, teman-teman. Di sini setidaknya ada 5 ya, walaupun masih banyak lagi. Sumber energi natif yang pertama itu adalah matahari. Nah, tentunya kita tahu ya bahwa matahari merupakan sumber energi utama bagi kita makhluk di bumi ya. Nah, dengan matahari kita bumi ini bisa lebih terang gitu ya, bisa merasakan panasnya matahari. Nah, matahari ini nanti energinya dibagi menjadi dua. Oke, apa aja tuh? Nih, kakak tulis nih. Pertama itu adalah energi surya termal. Oke. Sip. Nah, yang kedua adalah energi surya fotovoltaik. Nah, yang mana nih kedua energi ini itu merupakan proses perubahan energi matahari, panas matahari ya, menjadi energi listrik menggunakan alat yang namanya panel surya. Jadi dengan panel surya itu energi matahari, energi panasnya bisa kita konversi, kita ubah ke energi listrik teman-teman. Nah nanti energi listrik itu dibedakan menjadi dua nih yang dari matahari, yaitu energi surya termal dan energi surya fotovoltaik. Di mana energi surya termal ini biasa kita gunakan untuk memanaskan air,
untuk memasak gitu ya. Dan juga untuk mengeringkan mengeringkan hasil-hasil pertanian teman-teman ya. Dia menggunakan energi surya termalnya. Nah, yang kedua adalah energi surya fotovoltaik. Nah, inilah energi surya yang biasa kita gunakan nih, oke? Jadi sistemnya gini, di panel surya nih, kan energi panasnya akan dirubah ke energi listrik. Nanti, energi listriknya itu akan ditampung dalam sebuah baterai gitu ya. Nah, nanti itulah yang akan kita gunakan untuk menyalakan listrik di rumah kita gitu ya. Untuk men-charger HP kita, untuk menyalakan televisi kita, dan lainnya. Oke? Nah, lanjut nih. Sumber energi alternatif yang kedua itu adalah angin. Nah, ternyata angin ini juga bisa kita gunakan sebagai sumber energi alternatif. Karena angin ini timbul karena adanya perbedaan tekanan udara, teman-teman. Nah, agar energi angin ini bisa menjadi energi listrik, itu ada namanya, kata sini ya, PLTB namanya. Pembangkit listrik tenaga bayu, angin gitu ya. Dimana nih nanti angin ini itu akan dirubah menjadi energi listrik gitu ya. Anginnya itu akan memutar turbin anginnya. Nah, nanti turbin angin itu akan menghasilkan energi mekanik ya. Yang nantinya akan teruskan ke generator, akan dirubah menjadi energi listrik, teman-teman. Bahkan nih, pada tahun 1930 pemerintah Amerika sudah menjadikan angin ini sebagai sumber energi utamanya gitu ya. Bahkan di California itu udah terdapat sekitar 13.000 turbin angin gitu. Paham teman-teman ya? Nah, itulah sumber energi alternatif yang kedua, yaitu adalah angin, teman-teman. Lanjut lagi nih. Yang ketiga adalah air. Nah, ternyata air ini energinya bisa kita manfaatkan juga nih untuk dirubah menjadi energi listrik. Yang kita gunakan itu adalah alat PLTA gitu ya. Pembangkit listrik tenaga air, teman-teman, gitu. Jadi, nanti nih air-air itu akan dibendung di sebuah bendungan yang tinggi itu ya. Nah, ketika pintu airnya dibuka tuh, nanti airnya akan keluar kan? Nah, air yang keluar ini ibarat kayak terjun. Di bawahnya nanti terdapat kincir gitu ya. Air terjun ini akan membawa energi mekanik berupa energi potensial gitu. Pas kena di di kincirnya nih, dia akan memutarkan kincirnya kan, memutar turbinnya gitu ya. Akan diperoleh energi mekanik yang nantinya akan diteruskan ke generator yang nanti akan dirubah menjadi energi listrik, teman-teman. Nah, itulah air ya. Nah, ternyata air juga bisa kita gunakan sebagai sumber energi. Lanjut, sumber energi alternatif yang keempat adalah panas bumi. Oke, di sini yang kita kenal sebagai pembangkit listrik tenaga panas bumi ya, atau PLTP. Oke, paham ya? Jadi dengan panas bumi ini kita bisa manfaatkan. Panas bumi itu ada di mana, Kak? Jadi gini, kan bumi itu kan tersusun atas kerak-kerak panas ya dalamnya ya. Nah, panas bumi itu bisa kita manfaatkan sebagai energi listrik dengan menggunakan pembangkit listrik tenaga panas bumi ini, teman-teman. Lanjut ya, yang terakhir adalah sumber energi alternatif untuk bioenergi. Nanti di bioenergi ini akan dibedakan menjadi dua, teman-teman. Apa aja tuh? Yang pertama adalah biodiesel. Nah, yang kedua itu adalah biomass gitu ya. Nah, di sini biodiesel itu akan dihasilkan oleh tumbuh-tumbuhan ya, contohnya kayak wijen gitu ya. Nanti minyaknya nih akan kita proses itu menjadi namanya energi listrik. Nah, di sini yang dihasilkan itu kita namakan sebagai energi dari biodiesel, teman-teman. Oke. Nah, kalau yang biomas ini itu dihasilkan oleh yang namanya kotoran-kotoran hewan, teman-teman. Kotoran-kotoran hewan ternak. Daripada kotoran-kotoran hewan ternak itu hanya mengotori lapangan kita gitu ya. Ternyata yang namanya kotoran itu bisa kita olah yang nantinya nih akan menghasilkan gas. Nah, gasnya itu bisa kita olah lagi untuk menghasilkan energi listrik, teman-teman. Nah, inilah bioenergi. Oke, ingat ya ada dua ya, biodiesel dan biomass. Nah, inilah penjelasan tentang sumber energi alternatif. Tentunya masih banyak lagi ya sumber energi alternatif yang lain. Coba deh kalian cari lagi, oke? Nah, supaya kalian lebih paham, kerjakanlah soal quiz setelah ini. Dan jangan lupa kita ketemu di video-video selanjutnya. Dadah!